Masih bersama kami di Market Bus, pemirsa perusahaan distributor produk Excel Smart PT Prima Multi Usaha Indonesia merancang aksi korporasi di pasar modal dengan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering. Ya, pemirsa calon emiten yang akan menggunakan kode PMUI akan menerbitkan 1,16 miliar saham baru. Jumlah itu setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pasca IPO. Lansir prospektus yang dirilis pada Selasa lalu, PMUI memasukkan harga penawaran awal di rentang 160 hingga 180 rupiah. Dengan demikian PMUI berpotensi mengantongi dana segar maksimal 208,8 miliar rupiah. Rencananya sekitar 26,76% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik afiliasi PMUI, yaitu Direktur Utama sekaligus pemegang saham PMUI Agus Susanto di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekitar 29,73% akan digunakan disalurkan sebagai pinjaman kepada perusahaan anak PT Graha Prima Mentari Tbk. Lalu sisa dana IPO akan digunakan sebagai modal kerja bagi PMUI berupa pembelian persediaan. Dalam proses penawaran umum perdana ini, PMUI menggandeng PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek. Adapun masa book building berlangsung pada 24 Juni hingga 26 Juni 2025. Pemirsa, rapat umum pemegang saham tahunan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk atau BEST menetapkan untuk tidak melakukan pembagian dividen pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Ya, adapun dalam paparan publik dijelaskan BEST membukukan pendapatan sebesar 458 miliar rupiah di sepanjang tahun 2024. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk atau BEST menetapkan untuk tidak melakukan pembagian dividen pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun dalam paparan publik dijelaskan BEST membukukan pendapatan sebesar 458 miliar rupiah di sepanjang tahun 2024. Nilai ini menurun sebesar 15% year on year bila dibandingkan perolehan pendapatan tahun sebelumnya 544 miliar rupiah di tahun 2023. Pendapatan utama tahun 2024 ditopang dari penjualan lahan sebesar 260 miliar rupiah. Namun pendapatan dari penjualan lahan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya 2023 yang mencetak 357 miliar rupiah. Selain itu, RUPST tahun ini juga menyetujui perubahan susunan manajemen di tingkat komisaris dan direksi. Posisi direktur utama yang sebelumnya dijabat oleh Yoshihiro Kobi kini digantikan oleh Leo Yulianto Suteja. Sebelumnya Leo menjabat sebagai wakil direktur utama. Yoshihiro Kobi kini menduduki posisi sebagai komisaris. Sementara itu pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Hiroki Yoshitake sebagai direktur perseroan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, sejumlah upaya ekspansi dilakukan oleh PT Buyung Putra Sembada Tbk untuk meningkatkan kinerja keuangan pada tahun 2025. Ya, salah satunya yakni melalui pembangunan pabrik baru di Boyolali, Jawa Timur. Direktur Buyung Putra Sembada Budiman Susilo menyatakan pabrik baru tersebut dibangun oleh anak usaha hoki, yaitu PT Hoki Distribusi Niaga dengan menelan investasi sebesar 15 miliar rupiah. Nantinya pabrik itu ditargetkan beroperasi pada September atau Oktober 2025. Selain pengembangan pabrik baru, upaya ekspansi perseroan di tahun 2025 adalah dengan memaksimalkan kerjasama yang tengah terjalin antara perseroan dengan grup Salim Indomarko Adiprima. Sejumlah produk telah didistribusikan oleh perseroan melalui Indomarko seperti beras short grain, long grain hingga produk-produk daily meal. Selain itu, perseroan juga tengah melebarkan penjualan lewat modern retail yang berskala lokal. Adapun sejumlah daerah yang ditargetkan antara lain Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ya, pemirsa, calon emiten sektor pelayaran PT Pancaran Samudra Transport bidik pertumbuhan kinerja hingga 15% di tahun 2025. Ya, di tengah gejolak ekonomi global, perusahaan dengan kode saham PSAT ini tetap optimis untuk mengembangkan bisnisnya. PT Pancaran Samudra Transport mencatatkan pendapatan sebesar 980,16 miliar rupiah di tahun 2023, turun 4,31% dari tahun sebelumnya. Laba bersih turun menjadi 243,36 miliar atau terkoreksi 7,16% secara tahunan. Direktur PSAT Wendy Arifin menyatakan di tengah kondisi gejolak ekonomi akibat tensi geopolitik, pihaknya tak bersikap agresif dan fokus menjaga stabilitas kinerja.
Target pertumbuhan di tahun 2025 di kisaran 10 hingga 15%. Lewat penawaran umum perdana saham, PSAT menawarkan 222,35 juta saham dengan harga di kisaran Rp850 sampai Rp900 per saham. Emiten ini berpeluang meraih dana hingga Rp200 miliar yang akan digunakan untuk membeli kapal dan modal kerja. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.